Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bisidqi fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ilal haqqi munqizu min dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sadiqi fi jamil aqwal wal af'al wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat berdamur ke Allah di Masjid Al-Jabbar yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, sebagaimana kita ketahui orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk itu marilah sejenak beberapa saat kita merenungkan dengan tema jujur menuju jalan sorga. Jujur menuju jalan sorga ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah satu nilai takwa yang harus ditampilkan dalam kehidupan setiap manusia, setiap muslim yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus menjalankan yang bernama kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia di permukaan bumi ini, jamaah yang dirahmati Allah, yang penuh didasari oleh hukum-hukum Islam, ajaran-ajaran Islam. Kejujuran mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dibuktikan sebagai sifat wajib bagi para rasul dan para rasul-rasul lainnya. Bahkan kejujuran menempati urutan ranking pertama di antara sifat-sifat wajib lainnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul terlebih dahulu dikenal sebagai orang yang sangat jujur dalam segala hal, dalam segala sepak perjuangan. Beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena didasari jujur pada dirinya, jujur pada Tuhannya, jujur pada sesamanya. Oleh karena itulah, marilah sama-sama kita belajar tentang kejujuran pada diri kita. Karena jujur adalah derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dari sifat-sifat yang terpuji. Baginda kita mempunyai sifat-sifat yang terpuji dalam kejujuran. Di dalam Al-Qur'anul Karim sudah banyak diungkapkan tentang kejujuran yang sama-sama secara ucapnya memang mudah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seandainya kejujuran ini tidak diterapkan di negeri kita, di bangsa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, sungguh sangat kita merugi sekali. Apabila kita menjalankan kejujuran, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan apabila kita melanggar daripada kejujuran, maka siksa dunia dan akhirat. Sikap jujur pada setiap muslim merupakan yang harus dikedepankan, agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan kita ini. Sikap merupakan garis pemisah seorang bisa disebut muslim yang sesungguhnya tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, Safwan bin Salim qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minul jabana qala na'am qila apa yakunu bahila qala na'am qila apa yakunu kazaban qala la. Dalam riwayat Sufyan bin Salim meriwayatkan, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah seorang mukmin yang penakut? Jawab beliau, ada. Lalu ditanyakan, adakah seorang mukmin yang bakhil? Jawab beliau, ada. Lalu ditanyakan, adakah seorang mukmin yang pembohong? Jawab beliau, tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berpijak kepada kepentingan atau berpijak kepada nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan manusia. Marilah sama-sama kita jadikan diri kita jujur pada diri kita, jujur pada Tuhan kita, jujur kepada sesama kita. Apabila kita tidak jujur kepada diri kita, bagaimana kita bisa jujur kepada Allah? Dan bagaimana kita bisa jujur kepada sesama? Sering kita lakukan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar ke surga. Dan sesungguhnya ada seorang yang tidak berbuat jujur hingga tertulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang membuat jujur. Dan sesungguhnya kebohongan mengarah kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantar ke neraka. Dan sesungguhnya ada seorang itu berbuat bohong hingga tertulis di sisi Allah sebagai pembohong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kedudukan atau derajat orang-orang yang jujur di dalam Al-Quran sebagaimana tercantum dalam ayat firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa husna ulaika rafiqa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelaslah kita ketahui betapa tingginya kejujuran-kejujuran yang dimiliki oleh diri kita. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang terbaik kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hal ini kita kaitkan dengan kondisi negara saat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sudah kita menjalankan kejujuran pada diri kita, kejujuran kepada Tuhan kita, kejujuran kepada sesama kita? Maka dengan mudah kita akan mengetahui sebab-sebab terpuruknya negeri, sebab-sebab hancurnya negeri, sebab-sebab krisisnya dimensi, dan akhlak turunnya kebobrokan. Dan terbukti pada saat-saat ini adalah bukti dari semua itu adalah banyak sekali tindakan-tindakan yang kebobrokan, manipulasi, kecurangan, kebohongan, baik dalam kehidupan berpolitik, baik dalam kehidupan berekonomi, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan bersosial. Hampir semua masyarakat terjangkit penyakit itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para
elit-elit negara mudah melakukan tindakan manipulasi para pemimpin-pemimpin negara yang tidak jujur dalam mengolah amanah-amanah sehingga di masyarakat bawa penyakit-penyakit itu dan menjalar seluruh negeri, menjalar ke rakyat Republik Indonesia. Memang tidak semua pemimpin-pemimpin kita doakan di bulan Ramadan ini, di bulan yang sangat mulia ini, semoga negara diantarkan baldatun thayyibatun warabul ghafur, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tindakan-tindakan yang menguntungkan tanpa saksi, tipu menipu padahal tidak ada kebohongan yang berdampak kepada kebaikan dan kemaslahatan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, pertahankanlah kejujuran. Pertahankan kejujuran, wahai engkau lihat di situ ada kematian. Karena di sana hakikat kenikmatan kita secara tegas bahwa pentingnya mempertahankan kejujuran baik secara hakikat maupun keselamatan manusia secara luas ataupun dapat diartikan dengan menjunjung tinggi kejujuran, maka kesejahteraan didambakan dalam keadilan yang diharapkan, jamaah yang dirahmati Allah. Masuk kepada bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila kita jujur dalam berpuasa pada diri kita, jangan kita puasa dari mulai 1 sampai saat ini puasa kita hanya menahan lapar dan haus. Marilah kita bersama-sama untuk merubah puasa kita menjadi puasa yang betul-betul dicintai oleh Allah, karena hanya puasa hanya milik Allah. Hanya kita dan Allah yang mengetahui. Jadikanlah puasa mata kita, jadikanlah puasa telinga kita, jadikanlah puasa mulut kita, jadikanlah hati kita tempat berpuasa untuk bertalut, untuk menjadikan puasa seumur hidup kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran karena merupakan pilar-pilar terpenting untuk membangun negeri, untuk kehidupan damai, untuk keadilan dan kesejahteraan. Kita harus mengawal kejujuran ini pada diri kita masing-masing. Barulah kita mengawal pada masyarakat bangsa kita. Memang memegang teguh kejujuran adalah kondisi seperti sekarang ini tidaklah ringan, tidaklah mudah. Kadang-kadang kita mendengar orang yang bodoh berkata bahwa siapa yang jujur akan kecewa, akan hancur. Boleh jadi orang yang berpegang teguh pada kejujuran dalam komunitas yang rusak ini yang mendapat, padahal kejujuran itu sangat tinggi sekali, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah bagaimana untuk mencapai kejujuran yang sangat tinggi, maka kita bersama-sama harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya meridai hamba-hamba-Nya yang mampu bertahan pada garis-garis kejujuran dan akan memberikan pertolongan kepadanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tahu sikap kejujuran hamba-Nya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dan artinya Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar dan kebenaran mereka. Bagi mereka sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Itulah keberuntungan orang yang paling besar bagi mereka yang jujur kepada
kepada aturan-aturan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit tentang kejujuran ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil manfaat di bulan Ramadan ini, sehingga kita kembali dari tempat ini membawa yang namanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita koreksi, maka marilah sama-sama kita jadikan jujurlah pada dirimu, jujurlah pada Tuhanmu, dan jujurlah kepada sesamamu. Ini saja. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu Ghafurur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina